Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan mendengarkan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan memimpin kami hingga saat ini. Kami akan mendengarkan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Berkati dan urapi kami sehingga kami boleh mengetahui maksud pelajaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Pelajaran kita pada hari Minggu, pelajaran untuk tanggal 21 Mei dengan judul Dua Sistem Mencolok. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mempelajarinya dari buku Wahyu. Dan kalau kita melihat Wahyu 12 ayat 17 dan Wahyu 17 ayat 14, di situ yang menjadi pertanyaan bagi kita untuk kita lihat dari ayat tersebut adalah bagaimanakah gereja Tuhan digambarkan dalam ayat-ayat tersebut? Baik, marilah kita membuka Alkitab kita. Dalam Wahyu 12 ayat 17 dikatakan bahwa gereja itu merupakan keturunan yang menuruti hukum-hukum Allah dan juga memiliki kesaksian tentang Yesus. Dan kalau dalam Wahyu 17 ayat 14 dikatakan bahwa gereja adalah mereka yang terpanggil, ya. Mereka yang terpanggil, yang dipilih dan yang setia. Dan dikatakan, apa sih reaksi iblis terhadap gereja yang dimaksudkan dalam wahyu ini? Dikatakan bahwa iblis sangat marah kepada gerejanya, ya. Dan juga iblis ingin untuk berperang melawan gereja atau melawan kekuasaan dari Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, selama 1 minggu ini kita akan mempelajari tentang kota yang disebut kekacauan. Mungkin pelajaran ini sudah dipelajari Bapak Ibu dan kita sudah ketahui bersama bahwa kota itu adalah Babel. Dikatakan bahwa selama abad-abad, ya, kalau kita melihat cerita dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan selalu memiliki umat yang setia. Apa sih ciri-ciri atau bagaimana sih orang yang setia itu? Umat yang setia itu dikatakan bahwa mereka yang menuruti perintah-perintah Allah, mereka yang dipanggil, mereka yang dipilih, dan kuncinya adalah mereka setia. Mereka merupakan umat-umat Allah. Tuhan selalu memiliki mereka. Dan kalau juga kita baca dalam Wahyu 14 ayat 8, dikatakan bahwa sudah rubuh Babel yang telah memabukkan segala bangsa. Wahyu 17 ayat 2 juga berkata, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Apa maksud dari wahyu ini menggambarkan Babel? Seperti apa arti dari cabul dan arti dari mabuk ini? Mari kita sama-sama mempelajarinya. Kalau kita belajar mengenai kitab Wahyu, kita tahu bahwa Yohanes ketika menuliskan pekabaran dalam kitab Wahyu ini, kota Babel secara harafiah itu telah dihancurkan selama lebih dari berabad-abad. Kita tahu kisahnya pada Perjanjian Lama. Ketika Yohanes menulis, memang secara harafiah Babel itu sudah diruntuhkan dari berabad-abad yang lalu. Tetapi dalam nubuatan Wahyu, Babel ini mewakili sistem agama yang palsu. Babel ini merupakan suatu gambaran agama yang palsu. Dan ini kisahnya adalah seperti kisah Babel di Perjanjian Lama. Namun penggambarannya adalah sistem agama yang palsu. Bagaimana kita mempelajari dalam Wahyu 17 ini? Dikatakan bahwa wanita yang memakai kain ungu dan kain kirmisi ini melintasi bentangan waktu. Dan dikatakan bahwa wanita ini menunggangi binatang berwarna merah ungu. Dan kitab suci menyebutkan bahwa dia atau pelacur ini telah meninggalkan kekasih sejatinya. Jadi dikatakan bahwa seorang pelacur itu dikatakan bahwa dia telah meninggalkan kekasih sejatinya. Dan dikatakan ini menggambarkan suatu agama, ya. Jadi kalau agama dikatakan sebagai agama yang pelacur atau yang sudah murtad, artinya dia telah meninggalkan kekasih sejatinya. Yang harusnya siapa? Yang harusnya Yesus. Dan dikatakan bahwa agama yang murtad yang memiliki pengaruh kuat di dunia. Dan apa arti mabuk? Mabuk artinya di dalam kitab suci selalu mengarah ke konteks negatif, ya. Selalu merupakan larangan yang kita tidak boleh lakukan karena merupakan larangan.
mungkin bagi kesehatan atau sesuai dengan hukum Tuhan. Dan dikatakan bahwa percabulan, apa itu percabulan? Percabulan merupakan simbol dari ajaran sesat, doktrin yang sesat, atau praktik yang sesat. Oleh karena itu, memang Babel sudah digambarkan, memang Babel ceritanya secara harafiah sudah dirubuhkan, tetapi yang dimaksud dalam kitab Wahyu bahwa kita dilarang untuk menjadi agama-agama yang murtad, yang mabuk atau negatif, atau yang percabulan, atau yang sudah sesat dari ajaran, sudah sesat dari doktrin, dan praktiknya sudah sesat. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita supaya tidak terpengaruh oleh sifat negatif dari mabuk atau kekuatan-kekuatan dari ajaran-ajaran sesat ini? Apa yang menjadi perlindungan kita? Marilah kita pegang dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Kita boleh renungkan ayat ini, di mana yang saya highlight di sini ada 2 ayat yang penting yang kita perlu jadikan pelajaran. Dalam ayat 11 dikatakan bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan. Meskipun banyak ajaran sesat, meskipun banyak agama-agama yang akan menarik kita supaya kita berbalik atau kita meninggalkan kekasih sejati kita, yaitu Yesus Kristus, tapi kita harus ingat bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 14, berdiri tegap. Apa yang perlu kita siapkan? Kita harus berikat pinggangkan kebenaran, harus berbaju sirahkan keadilan, kakimu harus berkasutkan kerelaan. Kita harus menggunakan perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Biarlah kita gunakan seluruh perlengkapan-perlengkapan ini untuk apa? Supaya menguatkan diri kita untuk tetap di dalam Yesus dan tetap setia di dalam Yesus. Demikianlah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita. Tuhan memberkati kita semua.